Itulah yang mau kita tindih. Merdeka Wall nggak ada lagi nanti ke depan. Yang ada itu adalah lapangan Merdeka. Yang ada stasiun besar Merdeka. Oke. Iya kan, Balai Kota, Jalan Merdeka. Selamat sore dengan Kombur. Kita kembali Kombur di Mandoko. Mandoko itu mencari dongan Kombur. Nah sekarang aku udah dapat beberapa kawan tuh Kombur. Dongan tuh kawan kalau bahasa Indonesia nya. Jadi kalau kalian nggak tahu, ya kan aku kasih tahu sedikit lah. Jadi aku baca di sini nih. Kita langsung aja ya. Nggak usah kita tunggu-tunggu yang lain lah. Nanti kalau ada yang mau datang ikut Kombur. Itu enak di Mandoko. Jadi gini, Suci Pak Burhan. Kenalkan dulu lah, ini ada Pak Burhan. Pak Burhan ini salah seorang penggagas untuk memerdekakan lapangan Merdeka. Dan Suci bagian dari tim hukum Pak Burhan. Jadi aku baca nih Pak Burhan, katanya besok putusan lapangan Merdeka. Betul? Ya, saya kira gitu ya, dari tim hukum yang paling tahu. Iya, betul. Nah, jadi udah panjang urusan jalan clean ini. Gue rasa kalau udah sampai ke putusan besok. Ya, jalan dalam hal gugatan citizen lawsuit ini tergolong sudah di babak akhir gitu. Dalam artian di tingkat pengadilan negeri, karena kan masih ada mungkin banding dan kasasi bisa diajukan, ya kan gitu. Jadi maunya jangan ada maunya. Tapi jalur hukumnya seperti itu. Nah, jadi kecuali kalau kalah kalian banding boleh lah. Dari mulai Agustus kita ngajukan notifikasi dan sampai hari ini ya kita menunggu besok putusan gitu. Agustus tahun lalu? Agustus tahun 2020. Hampir setahun Pak Burhan. Hampir setahun. Itu yang sidang ya Pak Burhan? Iya, itu masih berlangsung di sidangnya sebelumnya aja. apa yang kalian kerjain Pak Burhan? Ya banyak, tapi yang saya rasakan adalah bahwa inilah akibatnya kalau pemimpin kota ini ada yang salah atau tidak benar ya, sehingga masyarakatnya harus sibuk-sibuk seperti ini, harusnya tidak terjadi ya. Harusnya kita tinggal menikmati, karena apa? Karena pemerintahan daerah itu kan memang untuk mengelola kota ini, mensejahterakan, membahagiakan masyarakatnya. Ini malah masyarakatnya akhirnya sibuk-sibuk seperti itulah ya. Sebetulnya Saya kenapa? kira ini, Kenapa? ya itu tadi, mungkin salah urus atau apa ya. Kenapa kalian tuntut itu lapangan Merdeka itu merdekakan jadi apa? Ya karena memang gini, seperti yang sudah dibicarakan dengan banyak orang ya. Saya memang bukan ahli dalam hal ini ya, tapi kalau saya kebetulan dari ahli transportasi, lapangan Merdeka itu sebenarnya berperan cukup penting dalam kota ini, terutama dalam kelancaran lalu lintas. Bahwa pertama, lapangan Merdeka itu adalah titik awalnya kota Medan, atau kilometer 0 Sumatera Utara, dengan adanya kantor pos sebenarnya. Nah, kedua, kilometer 0 Sumatera Utara. Sumatera Utara. Berarti bukan Medan aja. Kilometernya diukur dari kantor pos, karena orang mengirim surat kan biasanya dari itu. Hitungannya seperti itu dulu. Oh, itu makanya seluruh Indonesia, itu kilometer 0 itu kantor pos. Kantor pos itu juga ada hal gitu ya. Nah, kemudian di situ adalah peran lapangan Merdeka ini sebenarnya juga adalah sebagai apa ya, bundaran besar. Jadi menurut saya kalau di Semarang atau di Jawa Tengah ya, Semarang itu terkenal dengan simpang 5 ya. Oke. Nah, lapangan Merdeka ini simpangnya lebih dari 5. Coba kalian hitung-hitung, kira-kira mungkin simpang 8 ya, 8 simpangnya. Sehingga ada Ayani, Ayani 7, ya kan, Pulau Pinang, kereta api, terus apa, Barisan, Barisan dalam terus ya. Raden Saleh, Wali Kota. 8, ada 8 itu, dengan saya sih 8. Sehingga kalau ada kejadian di daerah apa tadi namanya lapangan Merdeka, itu efeknya berkepanjangan itu. Makanya sebenarnya saya senang kali memang kawan-kawan dari cagar budaya, dari apa namanya heritage, untuk memposisikan lapangan Merdeka ini sebagaimana mestinya. Kenapa? Karena ini juga
cerminan budaya keberadaban Kota Medan ini. Jadi Ketika lapangan Merdeka sudah berbentuk seperti itu, ya kan, makanya di mana lagi tempat kita untuk bisa menikmati ruang terbuka yang memang tidak dibayar. Apakah memang anak-anak kita, generasi kita ini harus dibesarkan di mall ya? Jadi pertemuan-pertemuan tuh selama ini hanya di mall ya. Jadi memang kalau aku tengok sih, aku baca-baca juga sedikit ya. Mulai dari zaman Belanda itu memang udah jadikan tempat pertemuan juga ya. Iya. Ya kan, zaman Belanda, zaman Jepang, sebelum kemerdekaan, sampai kemerdekaan, sesudah di masa merdeka dipakai untuk banyak macam. Ya. Iya. Kabarnya di situ ada tugu proklamasi, betul, dalam gugatan kalian ada itu. Kalau di dalam gugatan itu salah satu yang kami masukkan di posita gugatan, di dalil gugatan, bahwa ada loh di situ monumen bersejarah. Nah, jadi intinya bahwa dengan adanya monumen bersejarah, dengan adanya pendapat-pendapat dan dari berbagai literasi yang menyatakan bahwa sejarah lapangan Merdeka itu panjang ya, dalam hal ini penting untuk ilmu pengetahuan. Makanya menurut kami lapangan Merdeka Medan harus ditetapkan sebagai cagar budaya. Cagar budaya ya? Iya. Jadi kalau cagar budaya itu kemana maksudnya? Terbuka jadi... Nanti mungkin ada ahlinya ya. Oke. Tapi yang saya bilang ini tadi yang lebih penting lagi adalah bahwa pernyataan atau penyampaian proklamasi negeri ini itu 17 Agustus 1945 itu di Jakarta, di Jawa ya. Kemudian memang ketika itu rasanya masyarakat masih belum persis tahu. Dan penyemaraan atau melaksanakan semacam pertemuan yang demikian disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat di luar Jawa itu adanya di lapangan Merdeka. Wow. Jadi bisa dibilang ini bagian dari sidik jari kalau bilang seperti itu ya. Sidik jari proklamasi negeri ini itu. Jadi begitu penting. Oh iya. Makanya penting kali ini dilestarikan supaya generasi-generasi berikutnya ini juga mengetahui sejarah bangsanya ya. Saya kira itu salah satu perekat bangsa ini juga ya, bahwa ada hal yang sangat penting terjadi di lapangan Merdeka. Jadi kalau bisa dibilang lapangan Merdeka ini sebenarnya yang sementara ini sangat dijaga itu ya Monas ya. Sebenarnya di luar Sumatera, di luar Jawa itu adalah ya lapangan Merdeka. Monumen nasional itu ada di sana. Merdeka juga ya, sekelilingnya juga kawasan Merdeka. Iya. Jadi ketika itu dilakukan di lapangan Merdeka, maka seluruh Sumatera dan seluruh masyarakat jadi berani bahwa kita ini sudah merdeka. Sebelumnya kita tidak. Rupanya sekarang nggak merdeka itu. Iya, bukan seperti itu. Ini yang pertamanya lah ya. Dulu proklamasi kita kan dilaksanakan di Pegangsaan ya. Di Pegangsaan itu bisa dibilang diproklamirkan sepertinya sedikit bersembunyi kan, kira-kira gitu kan. Tanpa ada doang pemburu kita mau datang Sultan. Ya nanti terus sini dia, saya lewat dia. Oh iya. Suruh panggil Singa dulu. Woi, sini. Sini, woi. Oke. Jadi ini makin jelas nih nanti kalau kayak gitu. Jadi kalau aku sih mau dari sisi hukum, aku tengok. Memang ada perlindungan hukum sendiri untuk lahan-lahan yang memang bersejarah gitu, Jaka. Iya, jadi gini. Sini duduk. Untuk dasar hukum itu sendiri, kami berangkat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi ya dengan adanya undang-undang itu seharusnya benda-benda, situs atau lokasi yang bernilai sejarah itu harus dilindungi. Ada undang-undang pula ya? Sudah ditetapkan oleh undang-undang gitu. Kalau sudah ada undang-undang. Memang terjadi pelanggaran lah mungkin. Ya menurut kami terjadi pelanggaran. Oke. Itu pembiaran dia. Pembiaran sengaja nih? Pembiaran ya, sengaja. Jadi yang mana itu yang dibiarkan? Yang mana yang dibiarkan? Oke. Nah, jadi gini, kalau kita misalnya melihat ada beberapa perda itu, dalam catatan saya itu ada kami Perda nomor 2 tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang Kota Medan. Nah, kemudian Perda Kota Medan juga nomor 13 tahun 2000 nomor 13 tahun 2011 gitu tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. Nah, dalam kedua perda itu telah ditetapkan beberapa cagar budaya, wilayah-wilayah cagar budaya. Oke. Gitu. Kita sebut saja salah satunya Kesawan, kereta api, kemudian kantor pos, kemudian hotel apa yang di depan Lapangan Merdeka. Debur. Apa namanya sekarang? Kemudian Lonsum. Oke. Nah, Lapangan Merdeka dikelilingin oleh cagar budaya yang udah ditetapkan oleh perda itu sendiri. Nah, lantas kenapa Tanah Lapang Merdeka sendiri tidak ditetapkan sebagai cagar budaya? Memang Itu dia. Tanah Lapang nggak dimasukkan sebagai entitas. Bisa dia sebagai lokasi atau situs. Langsung sini dulu. Jadi Makanya dari situ kami beranggapan atau menduga bahwa ada pembiaran di sini no. Dan setelah itu, sekian lama. dan itu secara hukum memang nggak boleh ya. Seharusnya tidak boleh kalau kalau kita berkaca pada undang-undang cagar budaya. Tapi aku juga jadi bingung kalau terjadi pembiaran itu sekarang tuntutan kalian katanya beda sama yang masyarakat biasa tuntut. Ini citizen lawsuit. Ya, apa nih maksudnya? Oke, jadi citizen lawsuit. Jadi ini ada beberapa pendapat dulu kita nih sebelum menentukan apakah kita mau pakai gugatan citizen lawsuit atau gugatan class action. Nah, ini kan kemarin kita berdebat itu kan secara ilmiah ya dalam artian. Nah, kenapa kami berpendapat bahwa kita tempuh dengan gugatan citizen lawsuit? Nah, karena pertama KMS dia belum berbentuk badan hukum. Oh, oke. Oke. Sehingga kalau misalnya kayak KMS maju dengan atas nama koalisi, Oke. dia tidak bisa. Oke. Nah, itu kan ranahnya dia ke gugatan legal standing harusnya dipetun kan, tapi karena belum badan hukum kan nggak bisa. Oke. Nah. Oke, berarti rakyat berhak lah makanya. Iya, makanya citizen lawsuit lah yang terbaik. Karena mengatasnamakan warga negara. Nah, posisi kita di sini mengatasnamakan warga negara bagaikan DPR lah itu. Dan memang yang nuntutnya warga negara tuh. Ya karena kita punya KTP lah. Iya. KTP Medan. KTP Medan. Jadi Udah penduduk udah kawin di sini juga beranak. Iyalah, jadi kita warga negara, sempat nggak diakui kita warga negara ya kita kembalikanlah KTP ini. kalau besok ini nggak diluruskan lah tuntutannya, berarti kita nggak diakui warga negara nih. Ya itu kita tanya memang majelis hakim, kenapa nggak dikabulkannya ya kan? Jadi kawan-kawan media yang nanya ke situ urusan dia, masa kita ditanya? Media kawan-kawan media tanya lagi, hakim di mana hatinya gitu, kenapa nggak diluruskan ini? Jadi Apa kita? menurut kalian, kalau Pak Burhan tadi kan cerita dari sisi transportasi. Jaka sama Suci tadi udah cerita tentang barang hukum. Kalau nggak salah, itu mulai komandannya kan? Koordinator. Ah, semua kita komandan makanya gitu. Karena kan di Medan udah semua ketua. Kita ini warga-warga ini semua ketua loh. Halo ketua kan gitu semua. Jadi kenapa lah ada ketua itu yang pakai Lapang Merdeka, ketua yang ini tidak? Ya itu mungkin dia hakim harus tahu. Artinya kalau hakim kemarin menilai tentang lapangan itu kayaknya apakah hakim melihat ada kelompok-kelompok yang bisa make, ada juga kelompok-kelompok yang nggak bisa make. Ini yang mau kita dudukkan supaya semua ini bisa make Lapangan Merdeka ini gitu. Oh, jadi mengglobalkan semua bisa pakai nih. Iya. Betul. Oke. Terus kenapa di situ sampai dibilang, kalau tadi Pak Burhan kan bilang dari sisi historisnya lapangan itu tetap kemerdekaan. Kalau untuk cagar budaya jadi apa? Ya kan cagar budaya itu kan juga ada dibobotin oleh masalah-masalah sejarah yang melekat pada Lapangan Merdeka itu. Adanya tokoh-tokoh penting yang pernah di situ juga berbuat. Itu yang membuat bobot dia itu ada, itu naik itu secara budaya itu. Jadi bukan hanya peristiwa, tapi juga ada ketokohan-ketokohan orang yang pernah juga di sana dan juga peristiwa-peristiwa seni, ya kan? Peristiwa-peristiwa seperti bagaimana kita juga pada masa Usman Peli dia mengganyang konsolidasi PKI 65,
kan ada itu dipakai. Jadi ada rentetan-rentetan yang membuat dia akhirnya karena sudah menjadi sebuah tradisi yang panjang membudaya. Jadi kuatlah alasan itu kalau hakim harusnya memenangkan itu ya. Ya kalau menurut para ahli ya sangat kuat. Sangat. Apa gitu, Pak? Ya, kalau kita lihat penjelasan uraian dari Pak Dr. Ketut misalnya, Wiradiana ya, dia kan S1-nya itu kan memang orang arkeolog, UGM kan, dan kemudian sekarang sudah menjadi kepala lagi di Balar itu kan. Ya dia sudah sampaikan bahwa Lapangan Merdeka ini ya udah indikatif dia itu cagar budaya. Jadi orang arkeolog udah menyatakan itu indikatif ya, sebagai cagar budaya. Indikatif itu yang dimaksud ada 5 ketentuan dalam undang-undang di situ. Kenapa disebutkan dia indikatif? Pertama ada serangkaian tadi rekam jejak peristiwa sejarah itu. Ada juga yang kedua tokoh-tokoh pentingnya. Yang ketiga juga dia itu cukup punya hubungan panjang dengan sejarah lahirnya kota ini. Sejak kapan tuh kira-kira? Ya 1870 Belanda atau setelah Jepang 1942 masuk sampai 45 dan setelah kita 45 merdeka 17 Agustus. Jadi 50 tahun sebenarnya objek atau benda atau bangunan atau katakanlah sesuatu yang juga tidak benda, intangible itu dibilang oleh undang-undang itu tadi yang cagar budaya itu ya itu udah bisa menjadi poin bobot sesuatu itu cagar budaya karena dia sudah punya hubungan yang sangat panjang dengan masyarakat atau itu kan kalau arkeolog yang ngomong. Ya. Ada sisi yang lain nggak? Sisi yang lain kan banyak aspeknya di Lapangan Merdeka. Aspek yang lain lah dari selain budaya. Ya. Kalau Iswan katakanlah orang-orang aktivis kan melihat tempat ini kan supremasi masyarakat sipil, tempat kita berkumpul, tempat kita konsolidasi. Aku kalau berkumpulnya aku merasakan Pak Burhan punya hati langsung di sana mungkin. Ya Pak, masa muda lo pernah punya. Oh ya, jadi gini, lapangan ini juga seperti dulunya dibuat, itu merupakan satu tempat yang menjadi kebutuhan satu kota. Dalam tempat semua masyarakat berinteraksi. Tapi sekarang kenyataannya itu kan hanya bisa digunakan untuk kalangan-kalangan terbatas. Makanya inilah salah satu diperjuangkan supaya ini dikembalikan seperti semula menjadi ruang publik. Jadi ruang publik aku jadi ingat Pak. Tahun-tahun 80-an, 80-an 90-an lupa aku ya. Aku masih nengok di situ anak-anak muda remaja. Masih asik di situ, ada yang main sepatu roda, ada yang atletik, ada segala macam. Memang ada zaman itu. Oh, zaman itu ada. Kebetulan saya mengalaminya ya. Saya masih remaja juga di situ dulu seperti itu. Malah saya adalah salah satu yang memiliki klub itu, klub sepatu roda pertama di situ. Di mana itu, Pak? Di persis di salah satu di ujung Jalan Raden Saleh. Jadi kira-kira kita manfaatkan karena dulu lalu lintas belum seramai sekarang dan jalan yang bisa dibilang lah yang aspalnya cukup bagus tuh ada di situ dulu Kota Medan. Salah satu ya. Kemudian dia punya tempat yang katakanlah parkirannya juga memadai sehingga kami berkumpul di sana. Dulu seperti itu. Kemudian perkembangan berikutnya lagi adalah maka datanglah pihak ketiga yang menawarkan tempat baru. Sebenarnya bukan tempat baru, adalah lapangan parkir timur Lapangan Merdeka itu sendiri. Jadi mereka mendonasikan dananya untuk membuat lapangan sepatu roda tadi untuk kegiatan-kegiatan remaja. Nah, jadi malah sekarang itu hilang. Jadi itu hilang. Jadi inilah salah satu yang diresahkan oleh kawan-kawan semua ini. Kalau itu kurasa pantas ya meresah. Saya punya hak ya kalau menurut dasar hukum itu Jaka. Jadi gini, untuk saat ini Tanah Lapang Merdeka ini statusnya adalah ruang terbuka non hijau. Seperti itu. Nah, untuk saat ini masyarakat itu belum jelas itu peran apa yang bisa diperbuatnya untuk Lapangan Merdeka. Nah, seperti itu. Tapi dia punya hak dan punya. Untuk saat ini dengan status yang demikian, itu
belum jelas, belum bisa secara penuh, belum jelas nih statusnya di mana gitu. Kita sebagai apa? Nah, makanya kita tuntut supaya ditetapkan sebagai cagar budaya. Kembali ke masa-masa silamnya itu. Ya, ketika dia sebagai cagar budaya, undang-undang mengatur loh. Undang-undang cagar budaya mengatur bahwa masyarakat berperan katanya. Untuk singkatnya melindungi dan menyelamatkan. Nah, itu yang mau kita kejar. Untuk memanfaatkan kalau dalam hal dari segi ekonomis atau apa itu tidak. Paling tidak dia untuk menjaga. Kita bisa maksudnya legal standing kita jelas loh di undang-undang ini sebagai masyarakat nanti ke depannya. Tapi kalau dipergunakan untuk kepentingan seperti zaman remajanya Pak Burhan, memungkinkan nggak? Kepentingan untuk seperti berolahraga. Oh iya, sangat memungkinkan. Itu kan untuk kepentingan publik kan, siapa aja bisa. Jadi kalau aku dengar kemarin, aku baca juga di koran, aku dengar lihat di medsos. Supaya wali kota juga punya program untuk itu. Betul ya, untuk mengembalikan dia ke kalau itu udah sejalan sama tuntutan yang bikinnya. Ya, jadi pertanyaan abang tadi juga akan ku jawab. Bagus juga kalau dia di sini kita panggil wali kota untuk menjelaskan apa ya. Iya, kan? Semoga dengan podcast ini nyampe suratnya. Pertama media tadi tuh nanya apa hati hakim besok. Yang kedua tadi abang udah mancing-mancing nih, ya kan. Kita kan nggak tahu hati wali kota. Katanya dia punya rencana besar. Ya baguslah kita undang melalui podcast ini supaya Pak Wali Kota maulah jalan kedatang ini ke Murai Batu ini kan 30 ini. Supaya kita mendengarnya. Karena kalau kita dengar juga bagus pasti kita dukung. Apapun hasil putusan hakim besok. Iya. Gitu. Jadi abang janganlah tanya kepada yang bukan wali kota maksudnya. Abang nanya kepada wali maksudku yang dikatakan wali kota itu sejalan nggak sama yang kita tuntut itu? Iya, tapi tadi ada poinnya juga bahwa kembali ke masa lalu itu mungkin orang menganggap kita ini kayak jadi orang-orang apa gitu, orang-orang old yang seakan-akan mau nostalgia ke belakang. Bukan itu yang kita maksudkan sebenarnya. Kembali ke seperti dulu itu. Yang dimasukkan satu poinnya, luasnya jangan dikurang-kurangi. Oke, satu. Yang kedua, ya kan, dia jangan ditutup-tutupi. Kita ini butuh transparan. Karena dimanapun tempat orang bermain-main itu, nggak suka dia tempat-tempat tertutup, suka tempat terbuka. Kecuali pacaran ya? Suka, iya. Kalau pacaran yang sehat pun suka dia tempat terbuka. Kecuali agak-agak udah mulai miring awal, ya kan? Cari tempat gelap. Maksud kalian pagar klinik nih. Iya, dia harus terbuka karena supaya kita itu entah dari mana-mana pun datang langsung bisa ke situ. Iya ya, aku merasakan beberapa tempat di dalam dan di luar kan. Ya. Kayak di Jogja loh gitu tengok. Ya. Lapangan depan Keraton. Keraton ya. Iya. Terbuka. Di Banten ya? Iya. Sama. Iya, taman itu. Di depan kantor gubernur terbuka nggak sih Bu kan? Izin ya, satu lagi ya. Yang ketiga. Jadi elemen penanda lapangan merdeka itu, tram besi itu memang sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Oke. Itu elemen yang udah dipikirkan perencana kota bahwa itu usianya juga bisa sampai 500 tahun. Aku tengok udah banyak. Kan sudah banyak. Arti kita bilang itu tadi bahwa kembali ke semula itu supaya tram besi yang menyejarah ini juga harus disuburkan lagi dia. Enggak, jadi kalau kita tengok tram besi yang sekarang, udah dipotong-potongnya. Bisa ya. Bahwa kota ini berkembang, bahwa kota ini orang minum kafe seperti ini, ya kan? Bahwa kota ini juga nanti ada tempat-tempat di sana, tempat fashion yang sifatnya spontan, atau ada tiba-tiba grup band datang misalkan mereka konser dengan terbatas bisa dimanfaatkan. Artinya betul kota itu dinamis, bukan kita mau cari-cari ini seperti dulu dalam bahasa yang di luar yang kita maksudkan tadi. Kota sekarang ini kan kebutuhan juga dan bentuk aktivitas kita udah lebih banyak, lebih ragam itu. Itu juga harus bisa diwadahin di sana. Minimal nanti anak atau cucuku tahu lah ya. Iya. Kayak gimana Medan zaman dulu. Ya. Kalau misal lah, kalau itu kalian maunya nanti memang betul jadi. Ya, abang ikut juga lah, bukan kalian aja. Enggak, jadi gini simpulannya. Gitu ya. Enggak, sebenarnya kita ini bukan anti kehidupan seperti yang ada di sekarang ini. Ya kan? Tetapi tempatnya jangan di situ.
Buatlah suatu tempat yang memang itu bisa diakses oleh masyarakat, warga biasa, warga kota. Perlu tempat-tempat modern, tapi itu masih bisa di tempat lain. Silakan, jangan di situ, ambil yang jadi hak rakyat yang sudah tersedia dari zaman dulunya gitu. Jangan mau gampangnya aja, jalan yang udah ada, manfaatkan ini untuk kebahagiaan masyarakat banyak. Oh iya, strategis ya. Jadi ya, strategis pun jangan berpikiran hanya bisnis. Bagaimana kebahagiaan masyarakat di sini? Saya dulu ya sangat tergugah ikut ini adalah ketika saya pernah melihat seorang keluarga itu membawa bungkusan makan dan itu dilakukannya di patung petisah. Patung jam yang menunjukkan orang Medan ini nggak tahu waktu ya. Bayangkan tempat sekecil itu, karena itulah tempat yang bisa diaksesnya. Dia di situ. Saya sampai kembali lagi ke situ, muter lagi dari Medan Fair ya. Saya lihat udah nggak ada lagi orang itu. Saya tanya, kan itu ada jual apa namanya lemang segala macam. Saya tanya, Pak, udah dikejar-kejar Trantip katanya. Ginilah nasib warga kota Medan. Dia itu hak warga kota ya, menikmati ruang terbuka karena ini kotanya. Tapi ya pula, aku sendiri pernah ngalamin itu Pak. Aku bawa anak-anakku ke bundaran HI Pak. Kita punya bundaran HI sini ternyata. Cuma risiko tinggi. Antara Harapan dan Immanuel Pak. Itu kan ada taman kecil. Ini karena itu. Tapi udah dimatiin sekarang air mancurnya. Sampai kayak gitunya kurang. Itulah tandanya penyelenggara kota ini nggak mengerti apa aspirasi masyarakatnya, kebutuhan kota itu apa sih? Tapi pernah aku tengok sih. Bisnis bisnis, tapi janganlah tempat-tempat yang mau gampangnya aja. Lama mereka diciptakan dari dulu seperti itu, ya udah tuh harganya. Pebisnis modern itu silakan, banyak gedung-gedung sekarang gunakan di situ. Karena itu memang itu golongan itu. Di mana golongan rakyat jelata? Kita inilah misalnya. Saya bayangkan gini ya. Saya juga pernah terharu lihat ketika saya jalan-jalan di Padang Bulan itu, perumahan itu, ada rumput hijau besar gitu kan. Citra Garden di depan itu lihat. Saya kadang-kadang ya, berarti ini kebutuhan pasar orang kota kan. Itu duduk tuh di rumput-rumput terbuka. Kebayang itu memang ya. Iya kan, pacaran mungkin ya segala macam. Tapi ini adalah memang masyarakat, kebutuhan masyarakat. Ya kan? Apakah kita atau saya lah mungkin? Saya merasa juga. Anak saya dibesarkan dulu main-mainnya kita bawa ke mall dengan seluruh fasilitas yang memang ya katakanlah itu menjadi dia artifisial semua. Yang jadi ya artifisial, kedua konsumtif semua. Ya kan, di mana dia bisa menghirup udara bebas, tapi itu di kotanya, di pusat kota yang membanggakan. Satu lagi yang penting adalah adanya tempat yang membanggakan warganya. Saya masih sampai dengan saat ini salah satu yang saya bilangkan adalah Lapangan Merdeka. Ya, menarik tuh. Aku tadi balik ke cerita si Jakarta ini. Belum datang tadi dia cerita. Ya, sorry. Ya, nggak apa-apa. Kan tunggu. Awak pikir ya. Jadi gini, kebijakan tadi udah ada undang-undang dan perda ya. Bahwa ternyata itu dikungkungi oleh cagar budaya. Dikungkungi oleh cagar budaya. Oh. Ya. Dikelilingin oleh cagar budaya sebenarnya. Itu orang Jawa bilang kan. Iya, dikelilingi. Sebenarnya harusnya diayomi itu kan. Logika aku kalau udah semua cagar budaya ini harusnya enggak. Saya di Pineng, Pak. Saya kira Pak Windu bisa jawab, tapi cagar budaya juga bisa merupakan kawasan. Sebenarnya seperti itu ya. Lokasi. Bukan lokasi. Kawasan. Jadi memang situs rata. Ya kayak di Pineng itu kan cagar budayanya semua. Kan? Mulai dari batas sungainya, lapangannya semua masuk. Tapi ya teknisnya memang ya tadi ketika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, aturan-aturan mengenai cagar budaya itu silakan penyelenggara kota melaksanakan, pasti menguntungkan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan juga kan, wajib kita menjaga, melestarikan cagar budaya yang ada di kota kita. Inilah tanda-tanda kota beradab. Ente kan arsitek. Ya. Arsitek yang apa ini udah apa? Murtad. Aku udah megang bangunan lagi kan. Tapi tetap punya cita rasa. Ya, pola pikirnya masih ada lah. Terhadap kota itu. Ya. Memang kota itu punya
ketika kota punya sebuah center point yang betul-betul bukan center point yang masalah kemarin Ya, landmark. landmark Ya, kota landmark itu punya nilai estetika yang paling menarik buat kota. Ya, itu juga poin dari 5 aspek kalau mau melihat sebuah cagar budaya. Oke. Jadi kalau dia bangunan, kalau dia objek atau dia satu tempat, ya nilai keorisinalitasan benda bangunan di awal itu kan mewakili zamannya. Oke. Jadi bangunan-bangunan ini ada punya langgam. Arsitektur itu ada style masing-masing yang dilahirkan oleh arsitek pada setiap zaman. Nah, itu dia kalau sudah 50 tahun, itu diatur undang-undang. Itu pun cagar budaya. Jadi kalau yang lainnya tadi udah cagar budaya, Iya. ya kan? Stasiun kereta api udah cagar budaya, terus Iya. kantor pos udah cagar budaya, Lonsum. balai kota Iya. cagar budaya, Lonsum cagar budaya, hotel Ina yang sekarang Iya. jadi Tebur dulu itu juga cagar budaya, dan daerah Kesawan juga sebagai cagar budaya. Kan? Aku strict ya ke poin itu ya, investasi. Demi investasi, Abang kan kemarin sudah baca bahwa bahasa wali kota sekarang dengan sebelumnya, ya kan? Mantap itu kan? Ya, ada 2 kita lihat poin yang menarik. Pak Bobi sekarang bilang demi investasi. Ya kita harus hormati, jangan sampai investor yang sudah ada jadi takut, yang mau masuk nggak mau. Oh. Tapi maksud kita harus kontras. Demi investasi, jadi kantor wali kota kita ini masa dikangkangi, dia sudah ditetapkan jadi cagar budaya kok bisa dipindahkan. Jadi investasi sama keterjaminan hak-hak kita, ya kan? Mana yang lebih tinggi? Artinya ini dua-dua harus. Oke. Jangan seperti sekarang disinetronkan. Di sana pedagang buku nampak rakyat kecil, di sini Merdeka World nampak orang kaya. Seakan-akan kita diperhadapkan lihat orang miskin dan orang kayanya kita manage, diakomodir. Bukan gitu maksud kita gitu loh. Iya kan? Tapi kalau ini Iya. kombornya asik nih. Tapi kalau ketangkap cara si wali kota cakap kemarin, yang dia pikir Dia mengedepankan investasi itu, tapi dia- bisa mengangkangi nanti hak-hak kita untuk ini, minta. ini mungkin aku gitu. salah tanggap ya. Yang dimaksud dia menghargai investasi yang sudah ada ini dicarikan solusinya. Iya. Lama Merdeka itu tetap hadir, itu yang kutangkap. Iya. Syukur-syukur begitu. Syukur-syukur kan? begitu. Nah, kalau segitu sejalan lah tuntutan ini. Iya. Jadinya. Ya, Nah, karena besok ini kan karena besoknya. besok putusan. Besok dijadwalkan putusan. Inilah orang tim kuasa Iya, hukum Tapi kita. nggak akan Tahu. nggak akan mundur itu kan. Kemungkinan untuk ditunda ada. Oh, Biasanya biasa. itu ada kemungkinan untuk ditunda. Hal yang wajar itu biasa. Oh, bisa Oke. ya. Cuma kita belum dapat info apakah ini nanti ditunda atau tidak. Kita Tidak. belum dapat. Kalau kalian lihat dari perjalanan kan kita bisa baca kan dari perjalanan hukum. Kans kita ada nggak? Kalau menurut Kans kami, layak, ya? kalau Ada. menurut kami sangat besar. Melihat perjuangan ya bukti kita, kemudian keterangan dari ahli. Nah, Dan itu sidang ada. lapangan kemarin juga. Nggak lapangan langsung. Lihat Ya kemarin waktu sidang pemeriksaan lapangan. setempat ya atau sidang lapangan kemarin juga Ada. udah hadir ke sana. Tapi hakim udah melihat fakta. Udah melihat. Fakta lapangan ya. Iya, bahkan memang ada seperti bahkan itu. ada yang menarik kemarin hakim itu dia ada di satu kayak bacaan gitu kan di lapangan Merdeka itu diletakkan ada bacaan dilarang berjualan di daerah ini tapi di dekat dengan bacaan itu ada orang yang berjualan Oh, itu hakim langsung melihat fakta yang seperti itu Pernah ngeliat yang lebih parah lagi. Iya. Lapangan mereka itu berarti semua ya. iya Ya. Yang dalam plan ini semua ya. semua Yang berbatasan langsung dengan jalan yang hitam itu, aspal hitam Aku itu. mau ikut juga lah gerakan kalian ya. Ini kita pernah lihat nih ya, di satu pintu gerbang ke salah satu sisi Lapangan Merdeka itu ada tulisan dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Kalau Lapangan Merdeka itu harusnya kita merdeka kan? Iya, Hah? Jadi kita mau makan dan minum di mana aja boleh kan? boleh. Statusnya itu Seharusnya. lapangan itu apa statusnya? Hak publik. Walaupun ruang terbuka non non hijau tetap hak publik. Tetap, Benar. tetap. Berarti publik bebas berlaku dan Iya. akses apapun di situ. Iya. Selagi tidak melanggar Tidak hukum. merusak, ya, tidak. Melanggar hukum nggak kalau bawa minum ke satu tempat itu? Kalau menurut kami sih seharusnya tidak. Jadi pemerintah itu memfasilitasi seharusnya di mana pembuangan sampahnya itu, bukan mengatur kita tidak boleh
membawa makanan atau minuman. Oke. Nah, kita boleh membawa makanan atau minuman. Mereka dong yang Aku memfasilitasi. jadi pengen loh sekali-kali ke makan minum situ. Ya apa namanya podcast di situ sama wali kota. Belum ada. Hobi di situ lah. Belum ada peraturan Pidana. perda ataupun itu yang melarang ke situ. Perda atau undang-undang? Perda ya, kita mesti daerah kan. Undang-undang ada nggak? Undang-undang jelas lah nggak ada. Oke. Untuk melarang itu. Perda juga belum Aku ada. agak di sini kalian kan Pak Burhan terganggu nggak dengan saatnya ini masuk ke lapangan merdeka itu dilarang bawa makan minum? Itulah tandanya bahwa lokasi itu dikomersilkan. Jadi disitulah tidak adanya hak warga lagi. Jadi inilah salah satu tanda-tanda bahwa itu sudah lari daripada. Itu tempat bekas dulu Pak Burhan main sepatu roda ya? Malah kalau kita ingat itu dulu, kami di Raden Saleh itu dulu. Itu Raden Saleh itu dulu itu ada median di tengah itu. Jadi setengah jalan dan hanya hari Minggu kami gunakan itu. Kalian dipindahkannya Kemudian baru pindahkan kami ke stasiun timur yang sekarang jadi bangunan toko buku. Sebenarnya dengan toko buku pun saya kira semua kita tahu lah ya, terutama yang mengaku orang Medan lah ya. Pasti kenal dulu toko buku Titik Gantung. Ya kan? Jadi ini sebenarnya ketika dibawa ke lapangan Merdeka sebenarnya salah juga. Sebenarnya adalah beban moralnya PJK ya dengan Titik Gantungnya. Jadi kalau dia hanya dipindahkan ke seberang, saya kira memang menyalahi juga ya kenapa di situ. Tapi lebih daripada itu sebenarnya penempatan di situ pun mengganggu juga salah satu kebutuhan lapangan Merdeka itu sendiri, itu ruang parkir. Tapi kalau walaupun yang dibuat di bawah, walaupun tidak memadai itu, nggak memadai. Tapi kalau kita lihat strategi kawasan lah ya. Ya. Itu karena ini ada agak takut ngomong. Kita lihat strategi kawasan. Itu kan harusnya nggak lepas betul pesawat ya. Seperti yang Jaka bilang tadi perdanya, ada perdanya kan tuh? Ada. Jadi itu integrasi sebenarnya. Jadi memang udah harus merdeka gitu. Ya. Kenapa? Dengan ada kawasan yang sudah dijadikan cagar budaya, itu harusnya kan terintegrasi. Betul, Pak? Iya, jadi ini kan sesi terakhir juga, ya kan? 2 hari lalu ketika saya posting bahwa lapangan Merdeka itu adalah punya nilai cagar budaya, orang harus bebas, ada seorang dokter di kampus akademisi bilang, ya seperti pertanyaan Abang tadi, nggak ada di situ kita dibatas-batasi. Semua sekarang aku kan olahraga tiap hari ke lapangan Merdeka. Nggak adanya kita nggak masuk katanya. Apa yang kamu bilang itu tidak masuk? Ini kan pengertian ini yang harus kita dudukkan. Bahwa kan kita bilang tadi ada batasan lapangan Merdeka itu secara menyeluruh yang dibatasi oleh jalan. Yang kita anggap sudah dirajang, sudah diokupasi. Okupasi itu adalah bagian dari penyerobotan. Itulah dia keempat sisi yang ada sekarang ini, gitu loh. Yang ketiga, ya kan, bukan sekarang orang tidak bisa masuk ke lapangan Merdeka, itu semua orang bisa, gitu loh. Tetapi lapangan Merdeka itu udah, kalaupun bahasa provokasinya diperkosa. Bagian lapangan Merdeka yang tersisa ya. Gitu loh ya kan. Jadi ini harus duduk. Jadi saya bilang, saya nggak mau jawab karena saya tahu apakah ini umpan saja atau gimana gitu ya. Tapi kan kita sudah mau menjelaskan panjang bahwa ada kerusakan sudah sebenarnya yang terjadi pada lapangan Merdeka secara fisik maupun secara esensi dia, bahwa itu adalah sebuah lapangan bukan lapangan bola memang. Di mana ada di lapangan bola ini ada satu benda bangunan, itu prinsipnya sama dengan square plaza, beda dengan alun-alun. Kalau di ini aku tidak boleh ada bangunan. Tempat yang pernah aku lewati aja lah ya. Iya. Kayak di Kuala Lumpur itu dataran Merdeka. Misal. Ya. Terus kalau di Amerika itu The Mall. Misal. Ya kan? Kalau kita masuk ke Jakarta, Monas. Ya. Tapi Monas di bangunannya. Tapi itu karena monumen ya. Monumen itu. Monas itu adalah square terbesar di dunia. Makanya Jakarta itu adalah satu kota yang punya skala internasional karena 7.500 square terbesar di seluruh dunia. Bisa cari itu.
Ya, beda dengan PAS. Itu yang terbesar di Amerika. Ya kan? Itu dia memang ada hijau kayak taman, ada elemennya juga. Jadi kalau dia satu hamparan square kayak plaza, bahwa Monas itu terbesar di dunia saat ini, 7.500 hektar. Lapangan Merdekanya 4,8 hektar. Jadi mencapai 5 hektar tadi. Poin kita adalah ya kan di situ bahwa ini kan satu keunikan buat Kota Medan. Dia sudah menjadi ikon, ya kan? Begitu juga nanti rentetannya dengan alun-alun Istana Maimun dan juga Balai Kota. Inilah yang kita sebut kawasan cagar budaya. Itu menarik. Kita bilang ikon memang harus bebas itu. Iya. Ikon. Iya. Kalian kenal itu sebagai tandanya Kota Medan itu bukan? Ya makanya melalui podcast ini supaya ini semakin jelas. Supaya kita ingin menyampaikan yang sudah ditindih ini, yang sudah ditindih dalam reformasi ini tadi, iya, supaya dia buka. Mandoko itu ada tanda itu, ya kan? Iya. Tanda itulah tempatnya. Arah itu di sana. Ya. Itulah yang mau kita tindih. Merdeka Wall nggak ada lagi nanti ke depan. Yang ada itu adalah lapangan Merdeka. Yang ada stasiun besar Merdeka. Oke. Iya kan, Balai Kota, Jalan Merdeka kalau bisa. Kan kita mengusulkan itu supaya itu Jalan Soekarno-Hatta, ya kan? Jadi untuk memperkuat bahwa ini adalah satu kawasan cagar budaya. Karena memang Iya. proklamasi kemerdekaan pertama di luar Jawa atau pertama di Sumatera itu di sana. Betul. Yang ketiga. Yang dengar-dengar ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya, yang pertama kali aku baca terakhir itu 28 Agustus bendera pertama itu di Belang Padang naik secara terbuka. Ya. Oke. Setelah di Pegangsaan Timur tanggal 17 Agustus. Itu kan kecil 80 ya kan? Pegangsaan Iya. Padang. Baru habis itu masuk di Monas tanggal 9 September. Monas. Ya, Oke. baru 6 Oktober di Lapangan Merdeka. Berarti memang jejak itu jelas ya. Iya, jejak. Ya. Jadi nggak boleh dihilangkan jejak itu. Iya. Jejak. Jadi gini, Rekam jejak sisik. apa namanya, pencetusan proklamasi dan hal-hal yang lain lah yang berkaitan dengan itu memang mungkin bukan yang kedua ya, tetapi ini adalah kegiatan yang menyatakan kita merdeka yang disambut antusias sebanyak-banyaknya orang, dan setelah itu kita ini Ada semua nggak itunya monumen ini Sat? ada. Ya, makanya salah satu lagi yang diinginkan adalah ini menjadi situs proklamasi juga. Karena ketika itu menurut dari para sejarawan ya, itu kira-kira radius orangnya datang itu sampai dengan Istana Maimun ya, menurut Pak. Bagaimana ramainya? Ketika proklamasi kita pun hanya dilakukan berapa orang, gelintir orang di Pegangsaan Oh, jadi waktu Timur di Medan waktu itu ya. segitu Ya, melimpahnya. inilah yang membuat kita berani bahwa kita udah merdeka. Berarti memang- Itu dilakukan di tahun memang betul merdeka. rombongan Kombur. Memang merdeka itu di sana lebih merdeka daripada di tempat lain. Jadi bukan sekedar Jadi memang dia harus merdeka. Jadi kalau nggak merdeka dia, ya kan, nggak ada Medan. Jadi sampai sini dulu kita Kombur, kita jumpa lagi di Kombur berikutnya. Mandoko berikutnya kita tunggu siapa dengan kita lagi. Sampai ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum.